Tari, apa kabar semua member Indodax? Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Karena nggak kerasa nih, ternyata kita udah ada di tengah tahun 2021 aja. Gimana nih? Pasti member Indodax sudah semuanya udah rata-rata ngalamin cuan dan profit terus nih ya. Jadi mungkin teman-teman juga udah lupa nih kalau kita nih punya program yang tentunya mengedukasi dan insightful, di mana pertanyaan-pertanyaan teman-teman seputar trading di Indodax atau tentang blockchain atau tentang aset kripto bisa kita jawab di program ASMI ini, dan pertanyaan yang dipilih untuk kita jawab akan mendapat merchandise eksklusif dari Indodax. Langsung aja Tari sambut nih teman Tari kali ini. Tari nggak sendirian, ada Nadia. Nat, kedengeran nggak Nat? Hai Tar, ya jelas kok. Gimana Nat, apa kabar? Baik, tadi sendiri gimana? Kabar baik, alhamdulillah. Semoga semua member Indodax udah kangen nih ya ngedengerin ASMI kita kali ini. Semoga semua pertanyaan kita hari ini bisa ngebantu teman-teman untuk nambah cuan dan profit. Tari mau nanya satu pertanyaan yang paling penting banget nih. Nadia, boleh dimulai kah? Boleh, silakan ya Tar. Nat, jadi ada pertanyaan dari Melki Essing nih dari Facebook. Pertanyaannya, untuk berinvestasi kripto jangka panjang, mana sih yang lebih penting untuk dipelajari? Analisis fundamental atau analisis teknikalnya? Silakan Nadia. Nah, kalau menurut Nadia sendiri ini, kalau misalkan tentang berinvestasi kripto dalam jangka panjang, yang harus kita pelajari yang pertama kita harus analisis dulu nih fundamentalnya seperti apa. Fundamental sendiri itu seperti kayak kita lagi stalking nih, jadi kita harus pinter-pinternya nih buat stalking, kita harus riset dulu nih, harus melakukan yang namanya background checking dulu atau suatu aset kripto itu. Nah, analisis fundamental ini juga itu sebuah metode pengukuran yang digunakan untuk mencari nilai intrinsik suatu aset kripto. Nah, apa sih sebenarnya tujuan dari analisis fundamental ini tuh? Tujuannya itu jadi untuk menentukan nih apakah aset kripto ini itu dinilai terlalu tinggi atau terlalu rendah. Jadi kalau menurut Nadia, kalau misalkan fundamentalnya atau teknikalnya, jadi lebih baik fundamentalnya terlebih dahulu, kita harus riset, harus stalking dulu seperti apa aset kripto ini, lalu baru melakukan teknikalnya. Nah, kalau misalkan teknikalnya sendiri nih Tar, jadi analisis teknikal ini cara untuk membaca dan mengetahui arah harga kripto dari histori pergerakan chart atau grafik harga. Nah, di Indodax sendiri tuh Tar, ini tuh juga ada pergerakan harga yang bisa kita lihat tuh dengan mudah, karena di Indodax itu ada nih yang namanya chart yang sangat detail dan sangat komprehensif. Dan periode waktunya itu pun bisa kita tentukan. Jadi bisa kita atur sedemikian mungkin. Dan bukan hanya periode waktunya yang bisa kita atur, tapi kita juga bisa menentukan indikator apa yang biasa kita gunakan untuk membaca chart. Jadi Indodax ini sangat memudahkan sih untuk membaca analisis teknikal ini. Oke, Nat. Thank you banget, Nat, jawabannya. Jadi menarik ya, memang di instrumen-instrumen investasi itu memang biasanya ada analisis fundamental dan analisis teknikal ya, Nat. Tapi Yes. Menarik banget karena jawaban Nadia rada-rada mirip sama jawaban Tari. Tari juga lebih suka ke analisis fundamentalnya dulu, walaupun beberapa orang mungkin ada yang cocok untuk lebih ke analisis teknikal. Jadi dua-duanya sama-sama penting. Yang penting dua-duanya teman-teman terapkan dan dua-duanya disesuaikan dengan gaya trading teman-teman juga. Oke deh. Nah, punya pertanyaan nggak Nat buat Tari? Oh ya nih, ada pertanyaan nih dari Twitter nih Tar. Ada yang namanya ada nama @Faisarismanto. Jadi si Faisal Ismail ini menanyakan nih Tar, apakah ada istilah nih yang namanya blue chip untuk kripto? Dan kripto ini apa yang bagus untuk investasi jangka panjang ya? Thank you. Bisa dijawab nih Tar, kira-kira apa nih? Apa itu blue chip? Terus kripto apa yang untuk investasi jangka panjang? Oke, thank you Nat. Ini menarik banget sih pertanyaannya dari Mas Faisal dari Twitter ya. Jadi sebenarnya blue chip ini adalah suatu istilah di dunia saham yang artinya itu
saham dari perusahaan yang memiliki reputasinya yang bagus emang dari sisi kualitasnya. Jadi mungkin memang yang udah terkenal gitu ya. Jadi saham blue chip itu saham yang memang mempunyai kemampuan serta keandalan untuk beroperasi yang menguntungkan dari berbagai situasi ekonomi, walaupun lagi turun atau lagi naik, memang dia ini yang lebih stabil di antara yang lain. Jadi kalau di dunia aset kripto sendiri sebutannya memang bukan blue chip. Jadi apakah ada istilah blue chip sendiri itu memang tidak disebut sebagai blue chip ya kalau di dunia aset kripto. Cuman di dunia aset kripto ada yang namanya Bitcoin dan altcoin. Nah, jadi Bitcoin ini dianggap sebagai aset kripto yang memang paling utama, paling kuat, paling fundamentalnya juga kuat. Jadi yang lainnya itu sebetulnya alternatif koin, hanya Bitcoin aja yang di luar altcoin. Tapi kalau misalnya aset kripto apa sih yang bagus untuk investasi jangka panjang? Sebenarnya ini bisa balik lagi ke trader dan ke tradernya sendiri, apakah dia tipe yang hold atau tipenya yang swing trading atau scalping, atau projectnya juga. Jadi mungkin ada project-project yang kenaikannya signifikan dalam waktu yang cukup pendek, tapi ada juga kripto yang kelihatannya ini investasinya ini masih bisa buat jangka panjang dan dalam dekat-dekat ini kenaikannya memang nggak sesignifikan yang lain. Contohnya kalau dari Tari pribadi, Tari ngelihat ada juga beberapa aset-aset kripto yang bagus tuh kalau di Indodax mungkin ada BNB, atau teman-teman juga bisa ngelihat Ethereum, Ethereum klasik, dan masih banyak lagi. Gitu, nah. Oke, jadi kalau misalkan kripto mau jangka panjang atau jangka pendek itu balik lagi ke tradernya ya, Tar ya? Betul deh. Oke, ada pertanyaan lagi nggak nih, Tar, dari teman-teman yang mungkin bisa untuk kita bahas nih, Tar? Ada dong, Nat. Jadi pertanyaan selanjutnya nih, Nat, tolong dijawab ya. Ini ada dari Yoko Itoteri Widianto dari Facebook, Nat. Jadi pertanyaannya, kripto apa aja yang kenaikannya selalu stabil, fundamentalnya bagus, dan bagaimana mengetahui aktivitas kripto yang akan datang? Silakan, Nat. Nah, balik lagi ini pertanyaannya menarik sih, dan pertanyaannya ini hampir sama kayak pertanyaan yang pertama tadi. Kalau misalkan kita bahas tentang fundamentalnya yang bagus itu seperti apa, ya balik lagi sih ke jawaban yang pertama tadi nih, Tar. Jadi kita harus sering-seringnya untuk stalking nih project apa yang akan datang sama project apa yang akan datang pada aset kripto tersebut, terus apa aja project-nya, terus apa aja milestone-nya, dan apa aja yang dilakukan ke depannya oleh para pengembangnya itu. Jadi ya kita harus sering-seringnya nih untuk melihat berita, terus lihat sosial media dari aset kripto tersebut, terus ya harus pintar-pintarnya kita sih untuk melihat atau untuk stalking project apa yang akan datang. Nah, kalau misalkan di aset kripto sendiri itu ada nih, Tar, yang namanya stablecoin. Mungkin teman-teman udah sering dengar nih yang namanya stablecoin. Nah, mungkin kalau buat teman-teman yang belum tahu, apa sih stablecoin itu? Nah, jadi stablecoin itu merupakan aset kripto yang nilainya itu berpatokan pada nilai benda fisik yang harganya stabil. Contohnya bisa dibilang kayak emas, komoditas, atau bisa juga dolar Amerika Serikat. Jadi stablecoin ini tuh bisa dibilang kayak aset digital yang harganya stabil. Nah, untuk contohnya, itu tuh ada nih, contohnya ada USDT, terus ada USDC, terus ada IDK juga, terus ada EURS juga. Pokoknya ada sih beberapa stablecoin, dan juga ada beberapa stablecoin ini yang sudah tersedia di platform Indodax. Gitu. Jadi teman-teman kalau ingin cek, bisa langsung aja untuk membuka DAX. Menarik. Thank you, Nadia, jawabannya. Jadi menarik ya. Kalau misalnya teman-teman mau main aset digital tapi jantungnya nggak kuat nih misalnya ya sama fluktuasi altcoin atau Bitcoin, teman-teman bisa mencoba stablecoin yang mana teman-teman bisa jadiin itu investasi juga karena fluktuasinya memang lebih stabil dibanding Bitcoin dan altcoin lainnya. Oke, Nadia, thank you. Ada lagi nih, Ta, pertanyaan dari teman, dari member Indodax nih, dari Facebook. Namanya ada Grizzly.
Pertanyaannya itu gimana nih cara analisa fundamental kripto yang baik dan juga benar? Gimana nih Tar? Bisa jelaskan nggak nih Tar? Gimana cara analisanya? Jadi dari tadi banyak yang nanya tentang penting mana sih analisis teknikal atau fundamental, atau mungkin gimana caranya mengetahui yang penting itu, yang fundamental yang bagus tuh kayak gimana. Nah, kalau ada yang nanya nih, gimana cara kita analisa fundamental kripto yang baik dan benar? Sebenarnya caranya gampang banget. Teman-teman semua di sini kan paling suka banget nih scrolling sosial media. Nah, itu daripada kita scrolling yang nggak jelas, kita pakai untuk nge-stalkingin project-project yang teman-teman mau investasikan. Misalnya, teman-teman mau berinvestasi di dunia aset kripto. Ada baiknya kalau teman-teman mulai stalking ini dari berita-berita aset kripto tersebut. Itu udah salah satu bentuk analisa fundamental loh. Jadi analisis fundamental ini bisa teman-teman gunakan dengan coba cari-cari sosial media aset kripto tersebut, terus cari-cari di berita-berita aset kripto yang memang udah terpercaya, atau teman-teman juga bisa mengunjungi Coin Market Cap. Selain itu, fundamental itu juga bisa dilakukan itu melihat dari peristiwa-peristiwa besarnya, misalnya akan ada hackathon atau ada berita-berita baru seperti yang kemarin Elon Musk lakukan untuk Dogecoin atau untuk Bitcoin. Nah, itu bisa teman-teman gunakan sebagai pacuan untuk menganalisis fundamental suatu aset kripto. Yang Tari perlu garis besarkan lagi adalah Indodax ini juga punya satu kanal berita atau edukasi yang bisa teman-teman jadikan sebagai analisa fundamental. Jadi Indodax Academy itu udah bikin beberapa video yang pastinya membantu banget. Salah satunya adalah Indodax Academy episode 8, di mana itu membahas tentang mengenal analisis fundamental pada aset digital. Nah, di situ teman-teman tinggal cari aja di YouTube atau di indodax.academy, semuanya gratis, teman-teman tinggal nonton videonya, episode 8 mengenal analisis fundamental pada aset digital. Gitu, Nat. Oke, Tar. Nah, itu dia teman-teman, Asmi kali ini. Semoga pertanyaannya membantu teman-teman semua, dan selamat bagi yang pertanyaannya sudah dipilih karena bisa mendapatkan merchandise eksklusif dari Indodax. Sekali lagi terima kasih pada Nadia yang udah nemenin Tari. Tari pamit undur diri, sampai bertemu di Asmi selanjutnya. Bye!